Poin yang kedua ini mengenai cara kita memilih peran yang tepat bagi kita. Karena kalau kita salah memilih peran, kita tidak akan efektif di dalam hidup. Kita akan membuang banyak sumber daya tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kita akan banyak membuang waktu tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kita akan sering berkumpul tapi juga tidak menghasilkan apa-apa. Hanya ketika kita memilih peran yang tepat, kita akan menjadi orang yang efektif. Dan cara kita memilih peran yang tepat itu, ikhwas sekalian, adalah menggabungkan dua hal. Memahami dengan baik kebutuhan yang ada di lingkungan kita, di zaman kita, di tempat kita, dan melihat kemampuan yang ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita berikan bagi manusia ini. Poin yang pertama ini adalah apa yang disebut oleh para fuqaha kita dahulu dengan istilah wajibul waqt. Apa kewajiban zaman ini? Sesuatu yang merupakan tuntutan zaman. Inilah peran yang diharap-harap oleh zaman ini. Lalu yang kedua, itu adalah membaca kemampuan kita sendiri untuk bisa berkontribusi apa dari total kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan mudah melakukan peran-peran yang untuknya dia diciptakan. Nah, ikhwas sekalian, poin yang kedua ini mengharuskan kita semuanya mampu membaca arah jalannya sejarah. Arah jalannya sejarah. Hanya ketika antum mampu membaca kemana sejarah ini sedang mengarah, antum bisa mendefinisikan dari fakta-fakta itu apa masalah yang sedang dihadapi oleh umat kita dan apa masalah yang sedang dihadapi oleh manusia secara umum, dan apa solusi yang bisa kita tawarkan untuk itu. Ikhwas sekalian, antum semuanya ditakdirkan hidup di zaman yang keras. Dan saya percaya itu adalah karunia bagi antum semuanya. Kata orang-orang, para filosof sejarah, hard time create strong leader. Strong leader create good time. Good time create weak leader. Weak leader create hard time. Itulah siklusnya. Ya kan? Dari umur antum memulai awal kehidupan di 20-an tahun, umur antum semuanya, antum ada di era reformasi. Ya kan? Hampir 20 tahun kemudian, antum sekarang ada di era bukan lagi kekacauan nasional, tetapi juga ini adalah kekacauan global. Ya kan? Dan menurut saya ini ada dua hal yang mendefinisikan jalannya perubahan geopolitik yang akan datang secara global. Yang pertama adalah tren decline pada sistem global atau global order. Dan yang kedua adalah munculnya leadership style yang baru dari negara-negara besar. Ada Putin di Rusia, ada Xi Jinping di Cina, dan ada Trump sekarang yang baru dilantik kemarin. Sekarang coba antum bayangkan seluruh pemimpin dunia pada waktu Perang Dunia Kedua. Saya pajang-pajang foto-fotonya, saya print out fotonya, saya pajang-pajang sambil melihat-lihat.
Karena ini ada sistem yang decline. Tetapi pada waktu sistem ini decline, ini ada model kepemimpinan seperti ini yang akan membawa dunia ini kepada satu arah yang sekarang tidak ada yang bisa meramalkannya. Nggak ada. Tapi dua elemen ini, yaitu decline dalam global order dan kemudian leadership style secara global ini, ikhwas sekalian, ini adalah dua faktor utama yang akan menentukan jalannya perubahan-perubahan geopolitik global di masa yang akan datang. Yang pasti sekarang ini secara global kita sudah melampaui satu tahap dari sebuah decline itu. Tahapnya yang kita sebut dengan global disorder itu sudah selesai, dan sekarang kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu global chaos. Biasanya tahap antara chaos kepada yang selanjutnya itu satu dari dua hal. Yang sering terjadi dalam sejarah, yang pertama adalah perang. Yang kedua, biasanya kalau orang dikaruniai pemimpin-pemimpin yang berakal, bertangan dingin, bisa menemukan kesepakatan baru untuk keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Karena itu ikhwas sekalian, nanti kita akan melihat seperti apa masing-masing pemimpin ini mendefinisikan musuhnya, seperti itulah dia akan bertindak. Tapi dua elemen ini menentukan. Masalahnya bagi kita adalah dalam global system ini, dalam global order ini, dunia Islam itu adalah outsider. Dunia Islam itu adalah outsider. Dan dalam sistem politik di seluruh dunia Islam, Harakah Islamiyah sampai saat ini masih juga outsider. Baru masuk politik setahun di Mesir sudah keluar lagi kan? Jadi kita ini outsider bin outsider. Elliot ya. Tapi ikhwas sekalian, apakah antum tahu ayat geopolitik pertama yang turun dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Surat Ar-Rum yang turun di Mekah. Gulibatir Rum. Ya kan? Ayat itu bukan ayat Madaniyah. Ayat itu ayat surah itu surah Makkiyah di awal-awal, supaya generasi baru yang tumbuh ini tahu bahwa ini hanya masalah waktu, akan bertemu dengan dua kekuatan besar itu. Tapi dari awal kita mesti sadar. Jadi dari awal ketika dia tumbuh, dia belum melakukan apa-apa, tetapi dia sudah mempunyai kesadaran geopolitik global. Dan antum perhatikan ayat itu definitif. Gulibatir Rum. Aktornya dulu disebutin semuanya kan. Ini ada Persia dan Romawi. Tempatnya fi adnal ard. Dan kemudian siklusnya wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Lalu kemudian time frame-nya fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Kata bid'ah itu adalah antara 3 dan 10, antara 3 dan 9 misalnya.
Jadi orang tahu ini, orang tahu time frame-nya, ini ada peristiwa global yang sedang terjadi seperti ini. Dengan kesadaran geopolitik global seperti itu, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW mengerti bagaimana mereka meretas jalan mereka, mengerti bagaimana cara mereka menemukan peta jalan bagi diri mereka sendiri. Kalau antum membaca sejarah Genghis Khan, antum akan melihat bahwa beliau melewati 40 tahun pertama umurnya itu sebagai buron, karena ayahnya sebagai kepala kabilah itu dibunuh oleh lawannya dan seluruh keluarganya dihabisi, dibantai habis, sehingga dia berlari jadi buron kemana-mana 40 tahun. Karena dia menghadapi tekanan selama 40 tahun itu, berlaku padanya teori fisika itu kan, saya tidak tahu apa namanya lagi. Dan dalam waktu 20 tahun sesudah itu, beliau menguasai hampir separuh dari seluruh dunia, wilayahnya. Saya kira antum ini punya hat time tapi tidak sekeras Genghis Khan. Iya kan? Nah, ibu sekalian, salah satu tipe dari orang-orang yang lahir di masa hat time itu, yang biasa disebut oleh sejarawan adalah strong leader, itu adalah kemampuan mereka mengubah tantangan menjadi peluang, kemampuan mereka mengubah ketakutan menjadi keberanian, kemampuan mereka mengubah ketakutan, kelemahan menjadi kekuatan. Itu cirinya. Dan sekarang ini ikhwas sekalian, kalau kita lihat berdasarkan peran situasi geopolitik kita ini, antum sekarang berdiskusilah, definisikan peran sejarah yang ingin antum lakukan dengan menggabungkan dua itu tadi, kebutuhan zaman dan kemampuan yang kita miliki. Ikhwas sekalian, saya ingin antum lihat beberapa contoh di dalam sejarah Islam tentang bagaimana orang berpikir dengan cara ini. Kalau antum membaca sejarah para 4 pemimpin mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, antum akan melihat ikhwas sekalian, ada satu hal yang sama pada mereka itu semua. Mereka itu jauh dari politik dan dengan sadar menjauhi politik, dengan sadar menjauhi politik, karena mereka tahu bahwa itu bukan peran utama yang dituntut oleh zamannya. Kenapa bukan peran utama? Karena itu adalah masa establish. Politik itu establish, negara itu kuat, masyarakat pada umumnya juga sejahtera. Tetapi ini ada satu tantangan besar dalam sejarah Islam, yaitu ekspansi Islam yang sangat luas, sehingga baik secara teritori dia bertumbuh maupun secara demografi dia bertumbuh, dan kemudian yang lebih penting lagi adalah pertemuan kebudayaan. Multikultur. Dan karena itu secara intelektual, kalau kita ambil referensinya, orang akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teks-teks Quran dan Sunnah untuk bisa memahaminya secara lebih real. Itu berarti kan? Sementara teks Quran dan Sunnah ini, ikhwas sekalian, di periode ini proses pengumpulan hadis sedang berlangsung di periode ini. Tetapi tidak semua orang mempunyai kemampuan metodologi untuk memahami Quran dan Sunnah
secara langsung dan menerapkannya di dalam hidupnya. Apalagi dengan begitu banyaknya budaya baru yang bergabung dalam horizon Islam ini, peluang terjadinya multitafsir kepada teks-teks ini menjadi sangat besar. Mereka-mereka ini semuanya sepakat mewakafkan hidupnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka ini. Karena itu ikhwas sekalian, coba kita lihat misalnya dalam kehidupan Abu Hanifah. Abu Hanifah waktu muda ini beliau tidak mulai dari kecil belajarnya. Di tengah jalan beliau belajar, karena beliau ini pedagang. Cuma ada seorang ulama di zamannya, suatu waktu ketemu dia, mau kemana? Mau ke pasar. Ditanya sama ulama ini, kamu enggak ke majelis-majelis ilmu itu? Enggak. Saya lebih sering ke pasar daripada ketemu ulama. Kata ulama ini, tapi saya melihat kamu punya kecerdasan dan energi. Kenapa kamu tidak arahkan itu untuk ilmu? Imam Abu Hanifah kembali ke rumahnya dan sepanjang malam itu memikirkan kalimat tadi. Dan sejak itulah beliau berubah. Jalan hidupnya berubah. Kita perhatikan. Sekarang kita lihat di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, besar di Mekah dan Madinah. Setelah itu keliling ke Irak dan terakhir di Mesir. Juga meninggal di Mesir. Umur 7 tahun beliau hafal Quran. Umur 10 tahun beliau menghafal Muwatta Imam Malik. Dan biasanya kita mendapatkan penjelasan dalam Tarikhut Tasyri'il Islami bahwa Imam Abu Hanifah ini adalah imamnya para ahli ra'i, dan Imam Malik ini imamnya para ahlul hadis. Ya. Dan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, juga bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Tapi beliau keliling ke seluruh negara-negara ilmu utama yang ada di zaman itu. Di Jazirah, di Irak, di Syam, dan juga di Mesir. Beliau keliling di situ. Hasil dari ini semualah yang kemudian mengantarkan beliau menemukan bahwa diperlukan satu metodologi baru untuk memahami teks-teks ini. Kalau kita ingin menurunkan hukum dari teks itu berdasarkan situasi yang ada di lapangan. Dari situlah kemudian lahir ilmu ushul fiqh. Dan ikhwas sekalian, sekarang coba untuk lihat di luar dari khulafa rasyidin yang 4 itu, apakah ada khulafa dan raja-raja Islam yang lebih populer dari 4 imam mazhab itu? Kita ini semuanya, cara kita beragama ini didefinisikan oleh 4 imam mazhab itu. Iya kan? Cara kita beragama ini didefinisikan oleh mereka. Di Irak dan di hampir seluruh wilayah Asia Tengah, Asia Selatan itu Ahnaf. Dan secara populasi mungkin inilah pengikut mazhab Ahnaf itu paling besar. Ya. Di Teluk, di Syam, beberapa diantaranya itu adalah Hanabilah. Tapi kalau untuk pergi ke Afrika Utara, sebagiannya di Mesir, dan boleh bilang hampir seluruh Afrika itu adalah Imam Malik. Dan sebagian lagi di Syam dan Mesir, lalu kemudian ke Asia Tenggara, Asia pada umumnya ini, itu adalah Imam Syafi'i. Jadi cara kita beragama ini didefinisikan oleh 4 imam mazhab.
mereka dari awal mengerti peran sejarah yang harus mereka lakukan. Karena politik itu well established, ekonomi juga bagus, mereka memilih peran yang lain. Kebalikannya, ketika Tartar ini mulai menyerbu seluruh dunia dan mulai masuk ke wilayah-wilayah Islam, ada satu orang yang kemudian nanti mengalahkan Tartar itu dari awal, berdoa, berniat, dan terus memikirkan caranya, terus menerus mewakafkan hidupnya untuk itu, bahwa suatu waktu dia akan mengalahkan Tartar itu. Karena setelah Tartar mengambil Irak, mengambil Syam seluruhnya, wilayah yang tersisa bagi dunia Islam itu tinggal Mesir. Dan di Mesir lah orang ini ada. Tapi antum tahu dia bukan orang Mesir. Dia orang dari Afghanistan, di antara Afghanistan Iran. Dulu anak dari kerajaan Khawarizm Shah yang dihancurkan oleh Tartar. Itulah Muzaffar Qutuz. Dia tahu bahwa inilah peran terbesar yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan karena dia punya histori benturan dengan Tartar itu, di mana keluarganya habis, dan dia lari, sempat melarikan diri dan selamat, kemudian masuk menjadi budak, diperjualbelikan di Damaskus, lalu kemudian dikirim ke Mesir dan masuk menjadi tentara fi ahdil mamalik. Di era para budak ini memimpin di Mesir ini, akhirnya di zamannya lah ketika Tartar itu akan datang yang dipimpin oleh Hulagu, beliau berhadapan dengan itu. Dia mendefinisikan perannya secara tepat sesuai dengan tuntutan sejarah. Saya tidak tahu bagaimana antum akan mendefinisikan peran sejarah antum.